Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Kemang Utara. Dan kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan kalian para pendengar semua saat ini, di mana saja Anda berada. Apakah Anda di rumah? Apakah Anda di jalan, mendengarkan sambil berada di mobil, atau di mana saja? Dan kami percaya Anda menyediakan akan hati dan pikiran Anda untuk belajar hal yang kita mau bicarakan hari ini. Dan kita masih di dalam topik yang sama, yaitu membicarakan mengenai traps in marriage life, yaitu jebakan-jebakan dalam kehidupan pernikahan. Dan tentu saja juga kehidupan dalam keluarga, begitu. Jadi kita masih di dalam topik ini dalam kaitan dengan personality. Saya sudah janji akan bicara 2 kali. Jadi artinya itu yang menjadi trap seringkali adalah masalah kepribadian kita ini. Dan kali yang kedua ini kita akan fokuskan pada kepribadian stubborn atau kepribadian keras kepala. Saya maunya begini ya begini terus, sudah tidak mau berubah. Waduh, ada banyak istri yang capek sekali dengan suaminya. Ada banyak suami yang capek sekali dengan istrinya. Oleh karena apa? Suami tersebut itu sangat stubborn, keras kepala. Jadi maunya apa yang dia mau. Udah. Dia tidak mau seolah-olah fleksibel, tidak mau menyesuaikan diri, tidak mau berubah. Tapi juga ada banyak suami yang begitu lelah sekali. Oleh karena istrinya itu stubborn sekali. Sampai suami itu pernah ngomong. Dia mengatakan, kami kan diberkati dengan punya uang. Tapi istriku tuh selalu mau pakai pakaian yang sudah 10 tahun lebih. Ya itu terus yang mau dipakai. Kalau di rumah Pak, dia terus dasteran. Dan dasternya tuh itu terus. Saya sampai heran, saya pengen dia mau ada gitu loh. Kesadaran diri supaya mendandani diri itu dengan lebih enak dipandang mata begitu loh. Dia tidak mau Pak. Gimana saya ini? Jadi dia sukanya kalau masak itu terus. Sudah kalau 3 atau 4 macam ya itu terus. Dia tidak mau. Gitu. Dia mengatakan, ya tidak mau makan ya sudah. Jadi capek gitu. Jadi dia maunya cara mendidik anak ya begitu gitu loh. Bahwa setiap anak itu harus tanda petik itu, ya kan? Harus tahu bahasa Chinese gitu. Sehingga yang utama dari kecil itu dia harus belajar Kwoi. Gitu. Ya memang betul baik gitu ya. Tapi pola ini loh, stubborn ini. Jadi saudara, ada banyak suami itu sampai heran sekali. Istri saya itu tidak pernah mau diajak jalan-jalan. Maunya di rumah terus. Selalu katanya eman-eman, sayang, uang dihambur-hamburkan. Tidak mau diajak makan di luar. Ya selalu mengatakan jangan boros. Ya begitu. Jadi hidup ini gimana dong Pak? Saya jengkel sekali. Lelah saya menikah dengan istri yang stubborn. Yang tidak mau menyesuaikan diri, tidak mau diajak seneng-seneng, tidak mau didandani supaya dia menjadi lebih cantik, tidak mau itu untuk diajak kerjasama, membangun rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang menyenangkan begitu loh. Waduh, sehari-harinya itu kalau berkomunikasi dengan dia, saya lebih baik diamlah. Jadi para pendengar yang kami hormati, hidup ini kadang-kadang terjebak di dalam jebakan kepribadian. Kepribadian antara lain yang kita bicarakan ini adalah keras kepala. Jadi mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, saya pengen tanya begitu.
orang keras kepala itu apa memang sejak kecil keras kepala atau setelah menikah jadi keras kepala ya Pak? Ya bisa dua-duanya. Oleh karena apa? Biasanya selalu sejak kecil. Semuanya itu terbentuknya ya sejak kecil sebetulnya. Melalui pengalaman-pengalaman entah dengan orang tuanya atau pengalaman dengan lingkungannya, pengalaman belajar plus ada unsur herediter. Nah biasanya ada orang-orang keras kepala itu mulainya dengan jiwa yang tidak aman, gelisah. Sehingga dia itu mensikapi akan keadaan realita hidup yang bergerak yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kemauannya ini, itu dengan dia itu mandek. Ya, dia tidak mau dipengaruhi. Dia tidak mau harus berkorban. Dia tidak mau dia yang harus berubah. Itu ujung-ujungnya karena jiwanya itu tidak aman. Tidak aman kalau berubah. Seolah-olah kalau berubah dia kehilangan akan dirinya. Kalau berubah dia akan takut, dia akan dirugikan. Dia nanti menjadi gagap oleh karena apa? Dia tidak mampu lagi menguasai akan dunianya. Ya ini. Menguasai dunianya, dia tidak mau kehilangan itu. Makanya dia kekepin terus, dia pegangin terus. Nah itulah. Tapi juga bisa mulainya pada masa dewasa. Oleh karena apa? Oleh karena pengalaman yang sekarang ini, yang mungkin menyakitkan. Begitu. Jadi precipitating factor, itu faktor pencetusnya, itu bisa muncul sekarang ini. Seperti tadi. Ya kan, misalnya dengan jelas suaminya itu ternyata tidak bisa pakai duit. Nah akibatnya dia sekarang keras kepala sudah dalam bentuk dia itu pegang uangnya itu sangat ketat sekali. Sehingga tidak mau dia itu membiarkan suaminya ngeboros-borosin. Nah misalnya seperti itu. Nah itu ada. Jadi kekerasan kepala itu bisa terjadi pada masa dewasa juga. Jadi sebetulnya Pak, bahwa personality yang keras kepala ini kan kadang-kadang pada saat berpacaran tuh nggak kelihatan kan begitu Pak? Oh sudah kelihatan sebetulnya. Orang kelihatan. Barangkali orang itu tidak kelihatannya itu dalam bentuk dia tidak cukup fleksibel. Jadi kalaupun nurut, selalu nurutnya itu terpaksa. Sudah kelihatan pasti. Mau diajak ini, ya sebetulnya tidak mau nonton misalnya. Tapi setelah dibujuk, setelah setengah dipaksa, ya sudah. Tapi nanti kalau dia tidak seneng, dia nanti akan komplain terus menerus. Aku sudah bilang kan, gitu. Aku sudah bilang, tidak ada gunanya ini, tidak ada gunanya itu. Nah, ya dia mau sebetulnya membenarkan asumsinya yang keras kepala itu. Jadi bagaimana kita itu lalu kemudian bisa di dalam pernikahan itu, kalau mendapatkan orang-orang yang seperti ini, itu lalu kemudian menyadarkan supaya dia berubah gitu. Tadi Bapak ngomong misalnya mengenai keinginannya untuk terus-menerus itu pakai baju yang sama. Misalnya selama bertahun-tahun, lalu di rumah itu cuman pakai ya pakaian daster, begitu yang juga sudah bertahun-tahun. Kalau dibeliin yang baru juga tidak mau misalnya. Apakah itu tuh Dia juga tidak mau merawat wajahnya, tidak mau merawat rambutnya, ya begitu. Keras kepala. Ya betul Pak. Tapi apakah itu tuh lalu kemudian memang harus dibicarakan sebelum menikah? Maksud saya dalam premarital itu juga harus dibicarakan ini loh. Nanti kalau kamu ini kelihatannya kamu keras kepala loh. Nanti kalau sudah menikah kemungkinan besar kamu akan 1, 2, 3. Apakah harus seperti itu kita memberikan warning di dalam premarital? Ya itu termasuk pasti. Atau sebetulnya nanti setelah menikah begitu. Kalau suami itu mengatakan kalau kamu seperti ini terus nanti tak tinggal loh. Nanti aku punya selingkuhan loh. Apa harus seperti itu? Juga gitu? itu juga tidak perlu begitu. Oleh karena itu biasanya ekses yang sebetulnya sudah terjadi setelah suami itu sendiri sudah lelah. Nah, lelah tetapi tidak boleh itu mengatakan kalimat-kalimat yang sebetulnya itu cenderung abusive itu. Kalimat yang sebetulnya melukai batin sebenarnya. Jadi bagaimana kita menyadarkan kamu nih keras kepala,
kamu ini kepala batu gitu loh. Bagaimana? Ya sebetulnya memang membutuhkan akan orang ketiga, yaitu konselor, supaya komunikasi ini menjadi objektif. Nah, ternyata ini ada pelanggaran terhadap hukum kewajaran hidup. Nah, seharusnya diingatkan gitu loh. Dari hukum kewajaran hidup itu ada 1001 macam gitu loh. Suami yang sudah menikah ya seharusnya kerja dong. Jadi kalau dia nganggur sampai 1 tahun 2 tahun itu pasti bermasalah. Itu namanya melanggar hukum kewajaran hidup. Nah, punya seorang istri atau anak tetap dia hubungan dengan bekas pacarnya, itu melanggar hukum kewajaran hidup. Pasti bermasalah. Nah, sekarang kamu menjadi istri orang dan kamu maunya sendiri. Kamu kan hidup bersama. Bagaimana kamu bisa mengharapkan dicintai jikalau kamu itu tidak merawat tubuhmu? Nah, ini berarti melanggar akan aturan main hidup. Tapi kan banyak perempuan itu yang mengatakan, dari dulu aku tuh sudah ngomong, kamu mau menikah dengan aku bukan seorang yang suka berdandan loh. Aku bukan seorang yang suka beli baju loh. Aku seorang yang ngirit. Aku seorang yang sederhana. Nah, itu kalimat-kalimat itu meskipun jujur, tapi itu justru menunjukkan kekeras kepalaan sejak dini. Berarti dia tidak mau berubah dong. Padahal hidup ini harus ada perubahan. Justru itu Pak, bagaimana kita itu lalu kemudian bisa menolong istri-istri yang sukanya kepada hal-hal yang seperti ini, tidak suka berubah, tidak suka merawat diri, tidak suka merawat rambut, tidak suka belajar, baik. tidak suka belajar hal-hal yang baru. Kalau memang dia itu seperti ini, lalu bagaimana begitu loh. Tadi Bapak bilang, iya kita membutuhkan konselor begitu. Atau orang ini membutuhkan konselor. Nah, konselor itu kan juga mestinya begitu. Kalau dia tidak merasa perlu, kalau dia tidak merasa butuh, ya kan konselor kan juga pusing sebetulnya. Iya, seringkali ya begitu. Orang keras kepala begini biasanya juga resistant to change. Tidak mau berubah. Yang kedua, reluctant to meet counselor. Berarti tidak mau ketemu konselor. Jadi ini sulitnya di sana. Padahal kalau tidak mau ketemu konselor ya tidak ada yang menolong. Tidak mau berubah ya sampai mati ya tidak berubah. Nah, sehingga kadang-kadang perlu shock terapi dari pihak suami atau sebaliknya kalau suami yang stubborn dari pihak istri itu. Misalnya aja, bahkan sekarang dia itu bisa mengatakan dengan kalimat yang serius dan formal gitu. Bahwa aku ini serius dan aku tidak main-main. Aku menginginkan supaya kamu menghargai dirimu. Yaitu kamu pakai pakaian yang lebih baik. Ya, yang lama ini maaf, aku akan kumpulkan dan bagaimana kalau minggu depan kita kirimkan aja ke panti Werda atau apa gitu loh. Waduh. Dan seringkali yang begitu juga istri itu akan ngamuk. Nah iya dong Pak. Apalagi kalau baju itu sudah sudah terlalu tua, masa sih ya dikirim ke panti Werda Pak? Ya itu dikasih sama pengemis aja belum tentu mau tuh. Enggak seperti itu. Sebetulnya realitanya itu kalau you melihat akan tipe wanita begini, itu di ruang tamu, di kamar tidurnya dia, itu susunan baju yang bagus-bagus. Itu bagus tuh artinya hanya dipakai untuk ke gereja, pesta, cuma koleksinya yaitu itu. Nggak pernah beli yang baru lagi. Itu sudah 10 tahun ya itu terus. Punya 6-7 macam ya itu terus. Diwolak-walik, nanti setiap kali ada kondangan ya pakai itu lagi, pakai itu lagi, pakai itu lagi. Padahal suaminya kaya. Nah, kalau suaminya miskin, itu pun suami miskin. Sekarang baju itu sebetulnya beli itu bisa murah sekarang ini. Oleh karena apa? Saking banyaknya orang yang bikin baju. Sehingga sebetulnya bisa harganya bisa miring, bisa murah. Tapi kan ini seperti tadi personality yang keras kepala,
dia dengan dalih misalnya, iya ini anak kita tuh kan 4 biji, nanti kalau dia itu keluar negeri kan kita itu perlu nabung, kita perlu ini, kita perlu itu. Nah kan betul kok waktu krisis ekonomi tahun 98. Kenapa kok perusahaanmu bangkrut tapi kita tetap hidup? Oleh karena aku ngirit. Coba aku tidak ngirit. Coba aku boros. Nah itu cara berpikir itu selalu begitu di dalam lingkaran kecil. Jadi selalu menemukan reason. Sebetulnya reason itu ya reasonable, tetapi tidak make sense di dalam konteks yang lebih luas. Oleh karena sebetulnya life itu tidak begitu. Sebetulnya tidak cuma diatur oleh 2-3 variabel dari hidup. Ternyata cukup banyak. Dan kembali kepada masalah daripada topik pembicaraan kita. Ini bisa menjadi trap, bisa menjadi suatu jebakan di dalam kehidupan pernikahan jikalau berkaitan dengan masalah kepribadian yang stubborn. Nah, kepribadian stubborn atau keras kepala itu bisa ratusan macam wujudnya, tetapi tidak mau berubah dan merasa dirinya tidak perlu berubah. Dan dia mempertahankan hal-hal yang sebetulnya tidak make sense, sebetulnya tidak reasonable, yang seharusnya dia sadar hidup menjadi suami istri. Sekarang apalagi punya anak. Sekarang lagi ada kaitannya dengan extended family. Bukan nuklir aja, tapi keluarga besar. Itu seharusnya dia selalu sadar akan bagaimana orang menilai tingkah lakunya. Nah, memakailah hukum kewajaran hidup. Oleh karena manusia itu selalu menilai dan dinilai. Dan seharusnya masuk di dalam kewajaran saja. Berlebih-lebihan juga keliru, tetapi mandek juga keliru. Tapi terlalu rendah juga keliru. Sehingga yang selalu wajar. Wajar itu ada kreativitas gitu ya. Ada perubahan. Ada keinginan untuk sebetulnya itu menyenangkan akan orang-orang lain. Jadi para pendengar yang kami hormati, jikalau kita mengamati akan hidup ini, kita memang melihat bahwa hidup ini adalah interaksi antara pribadi. Dan ternyata di dalam kehidupan pernikahan, interaksi itu minimal antara 2 orang. Seringkali lebih oleh karena ada anak, sekarang ada pembantu di rumah, ada supir, ada orang lain. Dan seharusnya kita waspada dengan sungguh kepribadian kita sebagai orang Kristen. Seharusnya kepribadian yang menghadirkan akan sukacita, menghadirkan akan keinginan berkomunikasi dengan kita, menghadirkan akan banyak peluang di mana berbagi cerita itu terjadi, bisa menikmati bersama kehidupan ini. Jadi kalau pasangan suami istri, salah satunya itu stubborn, keras kepala, seringkali kehidupan pernikahan ini sudah tidak bisa dinikmati. Dan akhirnya itu menjadi mandek. Seperti air itu ada di dalam suatu kolam yang tidak bergerak, ya makin lama airnya itu mati. Airnya itu penuh dengan kuman. Airnya itu tidak sehat lagi. Oleh karena apa? Mandek. Jadi saya harap kita waspada dan menghadapi akan realitas seperti ini. Sebetulnya kita tahu kanan kiri kita ini butuh sekali akan konselor. Dan kami juga menyediakan di STTRI, yaitu Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, akan program konseling. Nah, jikalau Anda ingin belajar, silakan ikut tes masuk pada bulan Mei atau bulan Juli yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Bisa kontak kami dengan telepon 799 0357 799 0357. Tuhan memberkati Anda.